Skripsinya drop, skripsi palsu, maka ijazahnya juga abal-abal, palsu. Betul berjuang melaporkan kembali Jokowi. Insya Allah Jokowi akan segera ditangkap. 2025 adalah hari penangkapannya Jokowi. Amin. Takwid. Bukti tambahannya adalah beberapa video podcast dari antara lain Dr. Rismon Sianipar. Itu udah saya katakan 100 miliar persen. Ya. Bahwa bukan lagi rahasia bahwa Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Pak Sigit Listio ini terkesan sangat melindungi Joko Widodo ya. Kami yang menemukan fakta ya, kemudian telah diperkuat pula dengan penelitian seorang yang bernama Rismon Sianipar ya, dan itu adalah merupakan alumnus dari UGM sendiri yang tentunya merasa sangat malu jika kampus yang dicintainya ya, universitas yang dicintainya sampai menelorkan seseorang ya, atau mengiyakan, mengaminkan yang jelas-jelas dilakukan penelitian sedemikian rupa, mulai dari kualitas kertas, mulai dari huruf-hurufnya yaitu Times New Roman yang tidak mungkin ada di tahun 1985 ya, dan ketika dia buka ternyata isinya adalah ketikan. Jadi ini sungguh-sungguh hal yang sangat mengejutkan. Mengaku pembimbing tapi di prakatanya nggak ada. Ini saya foto sendiri. Jadi jangan diotak-atik lagi ya Bu ya. Ya, UGM harus berlandaskan kebenaran. Ini saya foto sendiri dari skripsinya Joko Widodo waktu kunjungan saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ini nggak ada. Skripsinya drop, skripsi palsu, maka ijazahnya juga abal-abal, palsu. Itu udah saya katakan 100 miliar persen. Ya. Makanya saya bilang, Bu, udahlah, aduh, daripada nanti digeruduk ya, dalam tanda quote unquote, digeruduk ya, untuk meminta transparansi publik terhadap ijazah dan skripsi Joko Widodo, malah makin babak belur dan makin mendunia ini berita. Mengaku pembimbing tapi di prakatanya nggak ada. Ini saya foto sendiri. Jadi jangan diotak-atik lagi ya Bu ya. Ya, UGM harus berlandaskan kebenaran. Ini saya foto sendiri dari skripsinya Joko Widodo waktu kunjungan saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ini nggak ada. Dan di sini doktor, di sini sudah profesor. Coba jelaskan ini, ya. Betul berjuang melaporkan kembali Jokowi. Insya Allah Jokowi akan segera ditangkap. 2025 adalah hari penangkapannya Jokowi. Amin. Takwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, baru saja menyampaikan bukti tambahan dari pengaduan kami pada tanggal 9 Desember 2024. Bukti tambahannya adalah beberapa video podcast dari antara lain Dr. Rismon Sianipar. Lalu juga ada dari Guru Gembul, dan ada beberapa lagi video yang lainnya. Yang intinya adalah itu berhubungan dengan apa yang telah kami adukan tentang dugaan ijazah palsunya Joko Widodo. Bahwa apa yang sekarang telah dimasukkan ini menambah dasar hukum bagi Bareskrim untuk segera menindaklanjuti dan melangkah sampai kepada proses pemeriksaan, baik itu pihak UGM maupun pihak Jokowi sendiri. Jadi UGM yang di dalam videonya Dr. Risman dinyatakan bahwa telah melakukan penyesatan informasi, dan penyesatan informasi itu adalah tentu saja masuk klasifikasi pidana, dan langsung Dr. Risman menuduh pada rektor, bahkan menyebut dekan. Rektornya itu Profesor Dr. Ova Emilia, SPOG, dan ada dekannya Sigit kalau tidak salah namanya, dan itu langsung dimintakan untuk bukan klarifikasi lagi, minta maaf gitu ya kepada publik, karena menurut Dr. Rismon itu sudah melakukan perbuatan yang membuat malu seluruh sivitas akademika, termasuk alumni. Dan Dr. Rismon ini alumni elektro, ahli di bidang forensik digital. Jadi itu kami bawa, bukti itu kami masukkan sekarang sebagai bukti tambahan. Ya. Dengan begitu, maka nilainya berbeda sekarang. Asalnya adalah nilai media sosial saja. Tapi dengan dimasukkan sebagai alat bukti oleh TPUA, maka sekarang itu menjadi bukti hukum. Jadi berubah itu dari satu informasi bebas menjadi bukti hukum. Oleh karena itu, Bareskrim layak untuk memproses lebih lanjut mengenai dugaan ijazah palsunya
Jokowi. Tuntutan kita adalah tangkap dan adili Jokowi dari pintu ijazah palsu. Karena pintunya banyak, pintu korupsi, pintu kebohongan publik, pintu nepotisme, tapi sekarang pelanggaran HAM. Sekarang ini kita masuk dari pintu ijazah palsu. Itu pun bisa menjadi alasan untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Nah, kemudian yang penting lagi adalah alat bukti yang kami masukkan adalah channelnya Guru Gembul. Guru Gembul ini menyampaikan tentang bahwa jasa pembuatan ijazah palsu itu sudah terbuka betul. Bahkan di media online bisa pesen gitu. Bahkan ditawar-tawarkan, ada harganya. SD 2 juta, SMP 4 juta katanya harganya. Kemudian SMA itu 6 juta, D3 14 juta, S1 21 juta dan S2 31 juta. Itu ditawarkan terbuka. Yang mau naik pangkat, naik jabatan, yang mau untuk keperluan sekolah, yang mau untuk kerja, yang mau untuk jadi bupati dan caleg, silahkan hubungi kami. Gitu. Ada nomornya, HP-nya. Jadi kalau begitu sebenarnya polisi harus segera bergerak itu. Itulah maksud kita melampirkan bukti ini adalah bahwa polisi harus mencegah terjadinya proses pemalsuan identitas, KTP, kartu keluarga, surat nikah, sampai kepada ijazah. Nah, salah satu gambaran kemungkinan terjadinya penyimpangan model jasa begini, ijazah palsunya Joko Widodo. Gitu. Jadi mudah-mudahan harapan kita dengan masuknya bukti baru ini, maka akan bisa menjadi bekal bagi Bareskrim untuk bisa menindaklanjuti gitu. Karena menurut informasi yang tadi didapat kelihatannya belum jauh bergerak, masih ada di ruang-ruang yang belum sampai operasional gitu. Padahal tanggal 9 Desember tahun 2024 sudah lama sekali, nggak ada respon, nggak ada tindak lanjut. Nah, sekarang kita kasih beri bukti tambahan, maka periksa dekan UGM, periksa rektor UGM, periksa juga Sutikno yang jadi Pratikno yang menjadi menteri koordinator PMK sekarang, Menko PMK, yang kelihatannya mantan rektor UGM yang diduga ikut berperan besar lah sampai proses-proses menjadi begini gitu kan, termasuk tidak clearnya dugaan mengenai ijazah palsunya Joko Widodo. Dan tentu saja juga periksa orang-orang yang berkaitan dan bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya ijazah palsu Joko Widodo. Kesimpulannya adalah supaya Bareskrim melangkah dan bisa menangkap dan kemudian memproses, mengadili Jokowi sehingga rakyat bisa tahu betul tentang statusnya sebagai presiden dengan menggunakan dokumen palsu. Saya kira ini dari saya. Nah, selanjutnya Ibu Kurnia ya bisa menyampaikan tambahan atas apa yang telah TPUA sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Tetap merdeka. Tetap merdeka. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bang Rizal Fadilah ya, koordinator kami dalam hal pelaporan ijazah palsu Joko Widodo ini ya. Kami hari ini menghadap ke lantai berapa tadi, Bang? Lantai ya, itu dalam rangka menambahkan kelengkapan bukti-bukti ya. Seharusnya dengan adanya bukti-bukti tersebut, tentu kita berharap bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia itu segera memproses ya. Dan sebenarnya memang tidak ada halangan untuk segera memproses ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari sahwa sangka ya, perkiraan-perkiraan yang sifatnya mungkin politis dan tidak perlu ya, bahwa bukan lagi rahasia bahwa Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Pak Sigit Listio ini terkesan sangat melindungi Joko Widodo ya. Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan, Kepolisian Republik Indonesia harus segera memproses hal tersebut. Sebenarnya kalau itu masuk dalam dumas atau pengaduan masyarakat, ya itu boleh dikatakan kita ini boleh kecewa ya. Itu masih di level yang masih awang-awang lah begitu. Kalau berbentuk laporan itu baru mantap begitu. Tapi oke lah, apapun juga kami sudah memahami bahwa penegakan hukum di era Joko Widodo pada saat itu dan sampai dengan hari ini memang sangat sulit. Tetapi insya Allah orang-orang yang istiqomah itu tidak akan berhenti untuk melakukan kelanjutan daripada penegakan hukum. Bapak Ibu sekalian, kita memahami setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan bersama-sama begitu ya. Nah, oleh karena itu kami merasa dan menganggap bahwa negara ini masih harus terus menjadi restart ya, negara hukum, bukan mahstat atau negara kekuasaan, di mana sebenarnya mereka yang berada di pucuk-pucuk pimpinan itu seharusnya memberikan contoh yang terbaik. Nah, manakala mereka melakukan suatu perbuatan yang tercela, apalagi ini yang melakukan adalah primus inter pares, sudah selayaknya memang mendapatkan hukuman lebih dulu dan lebih berat.
Makanya kita mengenal dalam pemidanaan itu ada yang namanya pemberatan ya. Nah, tetapi langkah pertama saja terasa berat seperti ini, tapi kita tidak putus asa, tetap akan kita lakukan ya. Nah, untuk itu tadi sudah diterima laporannya. Kita akan melihat kinerja ini yang sudah sangat lama sebenarnya dari tanggal 9 Desember sampai sekarang tidak ada pergerakan, dan jangan-jangan kalau kita tidak datang tidak dikerjakan ini, kita tidak datang berputus asa, kita tahulah bahwa ini memang akan sulit. Nah, jadi sebagai teguran Bapak Sigit Listio, Pak, kami warga negara Indonesia ya, boleh dibilang adalah warga negara Pak Prabowo Subianto, kami yang menemukan fakta ya, kemudian telah diperkuat pula dengan penelitian seorang yang bernama Rismond Sianipar ya, dan itu adalah merupakan alumnus dari UGM sendiri yang tentunya merasa sangat malu jika kampus yang dicintainya ya, universitas yang dicintainya sampai menelorkan seseorang ya, atau mengiyakan, mengaminkan pembuatan tersebut. Kalau ijazah SMA ya, tapi kalau orang kuliah ini skripsinya ya, yang jelas-jelas dilakukan penelitian sedemikian rupa, mulai dari kualitas kertas, mulai dari huruf-hurufnya yaitu Times New Roman yang tidak mungkin ada di tahun 1985 ya, dan ketika dia buka ternyata isinya adalah ketikan. Jadi ini sungguh-sungguh hal yang sangat mengejutkan ya. Mungkin karena ini Indonesia ya, makanya hal sebesar itu menjadi biasa saja. Nah, oleh karena itu kedatangan kami ke sini untuk membuat hal yang sangat luar biasa ini tidak boleh menjadi biasa-biasa saja. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan panjang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini insya Allah akan berujung pada sebuah kepastian hukum, yaitu setiap yang bersalah, apapun dia, siapapun dia, tinggi seberapapun juga jabatannya, akan pasti dihukum karena Indonesia adalah negara hukum ya. Saya kira demikian, terima kasih, sampai jumpa dalam perjuangan berikutnya. Insya Allah kami akan terus memantau dan tidak ada yang bebas dari pantauan hukum. Demikian, kita lanjutkan, siapa lagi berikutnya?